Baik, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku-pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu memiliki dua peran dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah sebagai konsumen tentunya. Nah, sebagai konsumen, rumah tangga keluarga ini membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia jasa faktor produksi. Contohnya, tenaga kerja. Nah, tentu saja rumah tangga keluarga ini kan tadi dia menyediakan tenaga kerja, tentu saja dia akan memiliki pendapatan, bukan? Nah, pendapatan ini digunakan oleh rumah tangga keluarga untuk membeli barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jika pendapatan itu berlebih, maka mereka dapat menyimpannya sebagian sebagai simpanan di lembaga keuangan. Nah, simpanan ini dapat dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain seperti perusahaan atau kepada rumah tangga keluarga yang lain. Secara singkat, rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Yang ketiga, kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Yang keempat, rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kelima, jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Yang kedua, ada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini adalah perusahaan. Dilihat dari perusahaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu milik negara dan milik swasta. Rumah tangga produsen diasumsikan memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, rumah tangga produsen menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tangga keluarga. Rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Yang keempat, rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang terakhir, rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan. Nah, layanan sumber daya akan mengalir dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, pembayaran akan mengalir dari rumah tangga produsen ke rumah tangga keluarga sebagai balas jasa. Lalu ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini adalah pemilik barang-barang yang tidak boleh dimiliki oleh rumah tangga keluarga, seperti barang-barang yang sifatnya penting untuk hajat hidup orang banyak. Nah, sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi itu dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah lainnya yang tak kalah penting adalah melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul kesenjangan pendapatan antara rumah tangga keluarga. Lalu, selain itu, pemerintah juga melakukan belanja. Belanja pemerintah sendiri terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Contoh dari belanja rutin adalah pembayaran gaji pegawai negeri, sedangkan contoh dari belanja pembangunan adalah pembiayaan untuk memelihara dan membangun fasilitas umum. Nah, pengeluaran pemerintah merupakan penghasilan bagi rumah tangga keluarga dan pendapatan bagi perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Lalu selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini adalah faktor yang penting dalam kegiatan perekonomian karena kita ada beberapa barang atau jasa yang tidak bisa kita produksi di dalam negeri. Nah, kita akan melakukan impor dari luar negeri, sedangkan luar negeri juga ada beberapa hal yang tidak mereka miliki di negaranya dan mereka akan melakukannya dengan cara ekspor dari negeri kita. Seperti itu kepentingan dari
rumah tangga luar negeri ya. Nah, ini ada berikut keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama. Yang pertama, pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Yang ketiga, memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Yang keempat, memungkinkan dilakukannya alih teknologi maju dari masyarakat luar negeri yang sangat bermanfaat bagi negara kita yang sedang membangun. Yang kelima, memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai barang kebutuhan konsumsi dan barang modal yang menunjang pembangunan. Lalu selanjutnya akan ada peran pelaku ekonomi. Yang pertama adalah peran pelaku ekonomi konsumen. Nah, peran konsumen adalah pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua untuk membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Contohnya adalah penetapan peraturan harga eceran tertinggi pada apotek dan pembentukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Lalu ada menaikkan atau menurunkan harga-harga faktor produksi. Karena rumah tangga keluarga atau konsumen adalah pemilik tanah, tenaga kerja, dan modal, jadi mereka dapat menaikkan atau menurunkan harga-harga faktor produksi. Lalu yang kedua ada produsen. Peran produsen adalah sebagai penghasil barang atau jasa, sebagai pihak yang dapat meningkatkan PDB. Ini sesuai dengan teori ekonomi yang disebut bahwa kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Lalu yang keempat, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Tentu saja produsen sebagai penghasil barang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, lalu membayar harga barang faktor-faktor produksi dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Selanjutnya ada pemerintah. Peran pemerintah adalah untuk membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, lalu membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan, membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara, menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN, pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi, menyediakan barang-barang publik, kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada masyarakat luar negeri yang berperan untuk melakukan kegiatan ekspor-impor, memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah, tempat mengimpor barang dan jasa, menampung tenaga kerja dan memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Selanjutnya kita lanjut ke model diagram sederhana. Jadi ini ada model diagram yang menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Dan ini yang sederhana karena hanya ada dua sektor, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Nah, yang pertama itu adalah rumah tangga keluarga memberikan sumber daya kepada rumah tangga produsen. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa rumah tangga keluarga ini adalah pemilik dari modal, tenaga kerja, yang seperti itu kan. Nah, itu adalah sumber daya. Jadi rumah tangga keluarga akan memberikan sumber dayanya kepada rumah tangga produsen. Lalu sebagai gantinya, rumah tangga produsen akan memproduksi barang dan jasa dengan sumber daya tersebut yang akan diberikan atau dikonsumsi oleh rumah tangga keluarga. Nah, setelah itu rumah tangga keluarga akan membayar untuk barang dan jasa yang mereka konsumsi. Lalu karena setelah itu rumah tangga produsen juga akan melakukan pembayaran untuk sumber daya yang mereka pekerjakan dari rumah tangga keluarga. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada model diagram 3 sektor. Pada model diagram 3 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pada model ini, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Dalam peranannya sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Adapun dalam peranannya sebagai konsumen, pemerintah menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri, dan akan memberikan upah atau gaji. Kedua hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output serta uang dalam pasar input. Selain itu,
RTP akan menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut digunakan untuk membayar upah, gaji, dan sewa kepada RTK. RTP memperoleh faktor-faktor produksi dari RTK berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. RTK akan memperoleh pendapatan dari RTP berupa sewa, gaji, uang, pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Lalu ada pula rumah tangga produsen dan rumah tangga keluarga akan menyerahkan pajak kepada pemerintah. Pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan bantuan kepada RTK dan RTP. Nah, ini lebih rumit karena di dalamnya terdapat pemerintah atau peran pemerintah. Jadi kita akan bahas dari sisi rumah tangga keluarga terlebih dahulu. Jadi rumah tangga keluarga akan memberikan sumber daya ke pemerintah seperti bekerja di kepemerintahan menjadi pegawai negeri seperti itu ya. Lalu pemerintah akan membayar untuk sumber daya tersebut. Nah, kan kita sudah memberikan atau rumah tangga keluarga ini kita sudah memberikan sumber daya ke pemerintah untuk bekerja di sana. Nah, oleh karena itu pemerintah bisa memberikan fasilitas kepada rumah tangga keluarga. Atau kita sebagai konsumennya, kita akan diberikan fasilitas oleh pemerintah. Nah, lalu kita sebagai masyarakat atau konsumen atau rumah tangga keluarga ini harus membayar pajak untuk biaya fasilitas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi rumah tangga produsen. Nah, dari sisi rumah tangga produsen, produsen akan memberikan barang dan jasa kepada pemerintah. Barang dan jasa itu seperti listrik, gas yang seperti itu ya. Itu kan dikoordinir oleh pemerintah, tapi dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, pemerintah akan membayar untuk barang dan jasa tersebut, seperti itu. Nah, ini berkaitan ya, karena nanti barang-barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen ini akan sampai ke rumah tangga keluarga meskipun melewati pemerintah. Misalkan seperti tadi listrik, itu kan dihasilkan oleh rumah tangga produsen sebagai barang dan jasa, tapi akan diberikan kepada rumah tangga keluarga sebagai fasilitas, seperti itu. Selain kegiatan ekonomi yang melibatkan pemerintah, tetap saja kegiatan ekonomi yang dua sektor tadi, yang rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen, itu akan berjalan. Seperti rumah tangga keluarga bekerja memberikan sumber dayanya ke rumah tangga produsen, lalu rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa yang bisa dikonsumsi langsung oleh rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga akan membayar untuk barang dan jasa yang diberikan oleh rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen akan membayar untuk sumber daya yang rumah tangga keluarga berikan. Seperti itu. Nah, terakhir ada model diagram 4 sektor. Ini sebetulnya sama dengan yang sebelumnya, di mana kegiatan ekonomi melibatkan pemerintah dan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Namun perbedaannya adalah tambahan di masyarakat luar negeri. Jadi selain memberikan barang dan jasa kepada pemerintah dan memberikan barang dan jasa langsung kepada rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen juga melakukan ekspor dan impor terhadap masyarakat luar negeri. Tapi ini tidak hanya searah, lihat itu ada dua kan tanda panahnya. Nah, itu artinya rumah tangga produsen, jika dia mengirimkan ke masyarakat luar negeri, dia melakukan ekspor. Nah, di sisi lain ada juga rumah tangga produsen lain yang membeli dari masyarakat luar negeri, itu namanya impor. Nah, ini harusnya ada impornya juga ya. Jadi setelah mereka melakukan ekspor dan impor, tentunya mereka harus membayarkan. Nah, itu mereka lakukan dengan pembayaran ekspor atau impor neto. Tapi tetap saja di luar di luar masyarakat luar negeri, transaksi masyarakat luar negeri dan rumah tangga produsen dalam model diagram 4 sektor, transaksi antara rumah tangga produsen, pemerintah, dan rumah tangga keluarga seperti yang sebelumnya dibahas di model diagram 3 sektor dan 2 sektor juga tetap berjalan. Seperti itu ya. Sudah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.